Yang satunya udah kedengeran. Oh, udah kedengeran. Oke. Sistemnya yang kayak kok bisa kemana-mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang hari ini kita sangat bahagia sekali karena di sini sudah hadir seorang pakar yang dimana kita kali ini setelah beberapa saat kita tidak adanya webinar seperti ini, kita sekarang akan mengadakan bincang sehat. Di mana untuk tema kali ini adalah kenali batu saluran kemih dan kesehatan ginjal. Telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Abdul Rahman, spesialis urologi, dan saya Dr. Putri sebagai moderatornya. Nah, dokter, siang hari ini kan banyak sekali ya dok ya yang sekarang itu kasus-kasus tentang adanya gangguan gitu kan dok. Yang paling banyak kan tentang batu nih dok. Kayak kita mengangkat tema tentang batu. Mungkin dokter bisa menjelaskan dok kalau misalnya batu saluran kemih apa gitu. Terima kasih Dokter Putri. Sebenarnya batu saluran kemih itu adalah penggumpalan dari kandungan di urin yang awalnya kristal, kemudian mengendap, dia menjadi batu, dan akhirnya bisa menimbulkan gejala. Nah, batu saluran kemih sendiri bisa terjadi di ginjal, bisa terjadi di ureter, itu yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, bisa terjadi juga di kandung kemih, atau bisa juga terjadi di saluran tipis yang bisa menghambat berkemihnya hasil. Nah ini untuk penyebabnya nih dok, mungkin juga teman-teman di rumah juga mau tahu tentang penyebabnya itu batu tuh gimana sih dok? Kok bisa timbul batu di badan kita gitu kan dok? Iya. Yang notabene keras gitu kan dok. Nah itu penyebabnya apa? Mungkin ini juga jadi pertanyaan yang menarik ya dok. Jadi untuk penyebab batu saluran kemih itu ada banyak ya dok. Kita mulai pertama dari yang paling sering, yaitu minum air putih. Nah, intinya itu yang saya jelasin tadi, kalau batu ginjal atau batu saluran kemih itu terjadi karena pengendapan dari zat-zat yang ada di saluran tipis dari menjadi kristal, kemudian dia mengendap lagi menjadi batu. Nah, kenapa bisa mengendap? Yang pertama tadi adalah kurang minum air putih. Jadi diusahakan untuk pasien, saya sarankan untuk di sekitar 2,5 liter per hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin pasiennya banyak makan atau minum zat-zat yang bisa mengendap. Misalnya jeruk-jerukan, atau kalau zaman sekarang banyak makanan berpengawet, minuman-minuman yang soda atau yang awet, termasuk minuman energi banyak dan lain-lain. Kemudian yang ketiga bisa juga pasien tersebut mungkin kerjanya di lingkungan yang panas gitu misalnya, atau di luar terus dari pagi sampai sore sampai malam, sehingga dia akhirnya banyak berkeringat, akhirnya pipisnya jadi pekat, akhirnya mengendap, ditambah kurang minum. Atau bisa juga misalnya dia kerjanya duduk aja terus banyak hari, jadi kurang aktivitas, kurang gerak, akhirnya dia yang kristalnya itu yang harusnya kalau dia olahraga atau dia keluar, akhirnya mengendap. Jadi air putih itu penting sekali ya dok ya. Kalau misalnya ternyata jero-jeroan juga masuk ke dalam situ ya dok. Betul. Nah tadi kan dokter sebutkan kalau misalnya batu itu kan ada tempat-tempatnya dok ya tadi. Dia bisa di saluran, nah yang bisa di kandung kencing juga bisa ya dok. Nah itu kalau misalnya untuk tiap gejalanya dok, apakah tiap tempat itu memiliki gejala yang sama atau gejalanya jadi berbeda-beda dok? Beda-beda. Kalau batu masih di ginjal, apalagi masih kecil, mungkin itu keluhannya nggak ada dok. Bisa jadi nggak ada keluhan apa, atau bisa jadi cuma pegel-pegel biasa aja. Nah, tapi kalau batunya udah turun ke bawah ke saluran ginjal, tuh bisa tiba-tiba pasiennya mengeluh nyeri yang sangat hebat sekali secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba nyeri yang sangat hebat di pinggang, menjalar ke depan, sampai disertai dengan kering dingin, mual muntah, atau kita sebutnya kolik ya, nyeri kolik. Itu kalau batunya nyangkut ke saluran ginjal.
Kalau di kandung kemih biasanya keluhannya bisa pipis bergerak atau rasa kenyang-kenyangan atau pipisnya tersumbat ya atau tiba-tiba ketika pipis tiba-tiba dia berhenti kemudian dia goyang sedikit dia jalan lagi. Kalau dia udah masuk ke saluran pipis di area penis itu bisa sampai nggak bisa pipis sama sekali. Itu bisa. Mungkin kalau misalnya karena gejalanya ini macam-macam dan bisa juga tanpa gejala ya dok ya. Benar, Jadi kalau misalnya kita pegel-pegel pinggang atau udah nggak nyaman buang air kecilnya mungkin langsung dikonsultasiin aja dok ya. betul, Daripada nanti batunya jadi tambah besar gitu kan ya dok. betul, betul. Jadi karena tadi nyeri pinggang itu sebenarnya banyak macam ya. Mungkin orang menganggap oh ini mungkin karena pegal-pegal aja, gitu kan, kalau urat atau gimana. Tapi saran saya untuk jaga-jaga bagus kita cek ke dokter urologi, misalnya dokter ke saya gitu. Nanti eh, kita bisa langsung hari itu juga bisa langsung ya, hari itu juga langsung kita USG untuk kita lihat apakah ada batunya nggak. Jadi langsung bisa di USG kalau misalnya ada keluhan nyeri pinggang. Hmm, Jadi bisa langsung dikonsulkan dan kita langsung melakukan USG dok ya untuk betul, dilihat karena batu kecil kalau misalnya udah jadi besar jadi gangguannya jadi masalah juga ya dok ya. betul. Iya dok. Ini dong kalau misalnya batu saluran kencing menyerangnya itu untuk segala usia atau misalnya ada kriteria tertentu atau Hmm, misalnya laki-laki lebih banyak terkenanya daripada laki perempuan atau misalnya usia berapa yang mungkin banyak dok. hmm, Jadi mungkin teman-teman bisa waspada dari rumah dok. iya. Kalau yang paling banyak itu usia produktif ya dok. Hmm. Yang maksudnya usia produktif kalau dia udah mulai kerja yaitu paling tinggi di usia itu sekitar Hmm. 30-40 tahunan itu yang insidennya paling tinggi karena apa? Karena mungkin ketika dia kerja itu tadi dia kurang minum mungkin dia panas-panasan atau banyak duduk dan lain-lain itu akhirnya mengendap pipisnya menjadi batu. Tapi tren zaman sekarang eh, karena zaman sekarang ini saya sering ketemu juga yang muda-muda remaja-remaja udah mulai kena karena Ini saudaranya dok betul ya. minum soda atau kopi-kopi yang Oh, oh iya kekinian iya banyak ya dok yang ya masa kecil. coklat-coklat coba nah itu akhirnya trennya zaman sekarang banyak juga yang masih remaja yang udah Karena remaja sekarang kayak malas minum air putih ya dok. ya Cenderungnya betul sukanya minum yang ada berwarna, betul terus habis itu ada kopi. rasa-rasanya ya dok. Hmm, Padahal penting sekali untuk yang minum air putih ini. Nah ini dok, tadi udah disinggung juga kalau misalnya ada keluhannya di pinggang, bisa langsung dikonsultasikan, kemudian nanti kita ke USG. Nah selain USG ini, pemeriksaan apa aja dok yang kita perlukan ini dok untuk dilihat ini batu saluran kencing ini, gitu dok. paling tambahannya selain dari USG pemeriksaan awal itu kita cek lab juga kita cek lab untuk melihat fungsi dari ginjalnya sama ya terus ada penyakit lain misalnya ada penyakit gula dan lain-lain sama kita cek juga analisa dari pipisnya, analisa Hmm, urinnya. Nah, kalau ada batunya bisa kelihatan misalnya karena batunya itu menggesek saluran pipis, dia bisa darah yang tidak terlihat dengan mata. Bisa iya dok, kelihatan di pemeriksaan bisa gitu ya dok. lab. Bagus. Nah, untuk kalau misalnya tadi kan sudah ke pemeriksaan dok. Kalau misalnya pemeriksaan ronsen torak aja tuh sudah cukup atau misalnya ada pasien dia nyeri pinggang gitu dok, terus Mhm. kemudian di ronsen ternyata tidak terlihat batunya gitu dok. Mhm. Nah itu bisa dilanjutkan ke USG atau Iya, sama yang terakhir itu tadi kita bisa lihat USG. Dari USG itu kita bisa lihat misalnya ada batu ginjal atau ada penyumbatan ginjal yang menyebabkan ginjalnya bengkak itu ada batu yang tadi yang alkoholik atau batu di saluran eh, kandung kemih iya itu dok. bisa terlihat. Jadi lebih efektifnya sih Mhm. lebih efektif USG ya dok daripada ronsen torak ya dok. Iya, Jadi nanti kalau misalnya ada yang keluhan nyeri pinggang, lebih baik langsung dikonsultasikan sama pakarnya ya dok. iya, Jadi nggak coba-coba ronsen sendiri gitu. Karena betul, kebanyakan pengen tahu sendiri, ronsen-ronsen sendiri, ternyata nggak ada apa-apa. betul, Ternyata batunya malah tambah besar, di USG ukurannya betul. lebih besar ya dok. Terkadang memang karena ronsen itu ginjal itu kan posisinya di belakang ya. Ya, dok. Terkadang kalau eh, karena di depan itu khusus, mungkin banyak makanan, persiapan orang, seringkali emang nggak kelihatan kalau cuma di jadi makanya bagusnya lebih
ideal untuk pemeriksaan pertama itu. Iya, Dok. Siap, Dok. Ini kemudian tuh untuk teman-teman juga mungkin ada yang ditanyakan juga, Dok. Tadi sudah saat selanjutnya untuk penanganannya nih, Dok. Penanganan untuk batu ginjal tuh kalau misalnya ini saya sudah terdiagnosa batu ginjal nih, Dok. Penanganannya gimana ya, Dok? Apa Ya, harus dioperasi atau ada jalan lain atau gimana ya, Dok, baiknya? ya. Yang pertama itu penanganan batu ginjal tergantung ukurannya tuh. Jadi kalau ukurannya kurang dari 5 mili, baik dia di ginjal atau di saluran ginjal di ureter, itu masih bisa kita coba dengan obat aja dulu. Kita kasih obat, mudah-mudahan dia bisa keluar dengan sendirinya. Nah, kalau udah di atas 5 mili, nah itu nanti kita evaluasi lagi tergantung lokasinya. Kalau dia lokasinya dia di ginjal, itu kan istilahnya di atas 5 mili itu sedang ya, nggak Iya, terlalu kecil tapi iya. nggak terlalu besar. Biasanya kita lakukan yang namanya PSPL dong. Oh, iya. PSPL. Jadi itu teknik untuk menghancurkan batu tanpa operasi. Jadi ditempelin alat, kemudian batunya dihancurkan dari luar, dan batunya remuk, terus setelah selesai pasien bisa langsung. Nah, Kalau ukurannya yang besar, kalau ukuran yang besar, misalnya di atas 2 cm, itu kalau zaman dulu itu dioperasi, operasi ya di lakukan sayatan sekitar 10 cm, kemudian ginjal dikeluarin, ginjal dibuka, batunya dikeluarin. Tapi kalau zaman sekarang mungkin udah tinggi, jadi sayatannya cuma 1 cm, itu bisa apa namanya disedot dari luka yang cuma 1 cm. Atau bisa juga masuk kamera dari dalam, dari saluran kencing ke saluran ginjal, kemudian disedot. berarti memang ini screening awal memang penting sekali ya, Dok, karena Betul. menentukan terapi jika batunya kecil Hmm, cukup dengan pengobatan saja, namun hmm, kalau misalnya batunya agak sedang dan di 2 cm itu bisa di SWL ya, Dok. betul. Ini menarik sih, Dok. Mungkin Hmm, teman-teman di rumah juga tahunya untuk operasi batu itu harus dioperasi terbuka, terus lukanya besar, nanti lukanya lama sembuh. Ternyata memang ada metode yang tidak perlu operasi ya, Dok, betul. cukup di SWL saja gitu ya. Betul. Sebenarnya sih kalau dari teori urologinya, batu yang besar di atas 2 cm juga nggak wajib untuk dioperasi. Oh, gitu. Misalnya pasiennya, oh takut nih gitu dioperasi, saya pengennya diterapi dengan PSWR aja. Itu boleh, cuma kekurangannya mungkin harus dilakukan beberapa kali PSWR, tergantung dari pemeriksaan. Bisa kali, bisa 4 kali, atau bisa lebih, tergantung nanti kita lihat seberapa keras batunya itu di Oh, ya. Jadi kalau SWL tuh berarti nggak pakai sayatan ya, Dok? nggak Cuma pakai kayak metode kejut aja gitu. itu, Nggak perlu khawatir nanti ada sayatan atau yang lain nggak ya, Dok. perlu dirawat, nggak ada sayatan, eh, Secara wajaran gitu ya, bisa Dok. langsung setelah. Biasanya ditanyakan juga nih sama teman-teman nih. Kalau misalnya SWL itu ada komplikasi selanjutnya nggak, Dok? Setelah pemeriksaan itu kan batunya keluar dari kencing tuh, Dok. Nah itu apakah ada efek sampingnya atau misalnya efek sampingnya sangat minimal sekali, cuma nyeri aja misalnya itu Mayoritas 90% itu nggak ada efek sampingnya gimana gitu, Dok? berarti ya. Cuma namanya tindakan pasti ada sekitar 1% lah yang efek samping, misalnya eh, apa luka di ginjal itu aja sih. Tapi itu sangat sangat jarang sekali. Mayoritas 95% ke atas itu pasien nggak ada keluhan, bisa langsung pulang, ya paling nanti eh, bisa pipisnya keluar pasir atau keluar. Jadi insya Allah aman dan nyaman ya, Dok, buat pasien ya, Insya Dok. Nah terus kemudian ini, Dok, untuk batu nih, Dok. Misalnya pasiennya atau teman-teman di rumah nih malas minum air putih, terus didiemin aja, makan banyak boba gitu kan. Nah ini untuk komplikasi batu ginjal sendiri gimana, Dok, ke depannya jika ke nanti depannya. dibiarkan nggak dilakukan apa-apa gitu. Ya, jadi kalau dibiarkan, ini sangat jarang sih ya. Tapi saya ada pasien juga yang batunya sumbat kanan kiri, akhirnya jadi fungsi ginjalnya ganggu sampai bisa sampai badan. Meskipun jarang ya. Biasanya begitu sakit kan, sakit banget,
biasanya sih biasanya langsung dibawa ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit. Tapi memang ada, nggak bisa dipungkiri ada yang dia sama sekali nggak mau berobat, sampai akhirnya batunya bak, ginjal kanan kiri dua-dua tersumbat dan akhirnya gitu. Sampai butuh juta itu. Kalau sampai butuh cuci darah, Hmm. lumayan berat ya dok, Iya, karena harus gitu ya dok ya. iya, tapi jarang sih. Cuma memang lebih baik mencegah ya. Lebih baik mencegah kalau bisa di eh, ya baiknya dikonsultasiin aja di dengan USG, mudah-mudahan sih. Iya dok, siap dok. Ini bincang-bincangnya kita seru sekali ya teman-teman. Ini kebetulan kita bisa udah sampai di komunikasinya tadi ya dok kita bahas itu. Nah, terus kemudian ini kemarin itu kita sudah buka box question dok di Instagram. Jadi teman-teman yang di Instagram ini sudah lumayan banyak sih dok. Ini ada beberapa yang kita pilih dok pertanyaannya. Nanti mungkin dokter bisa jawab dok pertanyaan dari teman-teman di Instagram ini. Salah satunya ini menanyakan tadi sih udah ya dok ya kalau misalnya efek minum kopi pada ginjal bagaimana tadi udah Iya, ada efeknya ya dok. memang efeknya itu yaitu kopi itu jadi salah satu zat yang eh, kopi itu kan oksalat isinya. Nah, sedangkan batu yang paling sering itu kalsium oksalat. Dari 8 dari 10 batu itu kalsium. Jadi secara signifikan banyak minum kopi itu bisa meningkatkan terjadi. Ini ada lagi dok, kalau misalnya kita terkena batu ginjal dok, terus kemudian kita sudah obati misalnya dengan obat-obatan atau dengan SWL gitu dok. Nah itu ada kemungkinan akan terjadi lagi nggak dok? Nah, Timbul lagi. bisa. Jadi semuanya itu tergantung dari eh, gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Misalnya kita udah pernah kena batu, dipisahin dengan SWL sudah bersih. Kemudian jika setelah itu masih kan, masih juga eh, yang pantangan-pantangan yang tadi kita, bukan berarti itu nggak boleh sama sekali minum kopi ya, tapi minum air putihnya diperbanyak, minum kopinya dikurangin, tambah olahraga, terus dari kan, insya Allah sih nggak akan kamu lagi. Tapi kalau seandainya masih kurang minum, kurang olahraga, makanan yang nggak dipantang, bisa jadi muncul lagi meskipun itu butuh proses ya sampai sesuatu itu membatu itu proses tahunan kan, bukan hitungan buat atau Ya dok. Nah ini ada lagi dok pertanyaannya kalau misalnya kencing berbusa itu kenapa ya dok? Terus itu. pengobatannya gimana? Kencing berbusa itu paling sering karena kita nahan pipis dan kita kebelet ke kamar mandi, pancarannya kan kencang, akhirnya dia jadi bikin busa. Itu paling Hmm, sering. Yang kedua mungkin bisa juga ada zat-zat yang seharusnya tidak ada di pipis hmm, yang jadi ada, misalnya ada infeksi atau misalnya kalau pasien itu belah, belahnya di saluran oh gitu pipis ya. atau ada protein dan lain itu kemungkinan. Nah, untuk tahunya ini ada zat apa, maka saran saya nanti tadi diperiksain pipisnya itu di lab, di kelihatan. Nah, kalau seandainya alhamdulillah nggak ada apa-apa, berarti cuma memang karena nahan pipis, kebelet, buru-buru ke kamar kecil, dan pacarnya kenceng, jadinya dia berbusa. Ini ada pertanyaan lagi ini masih yang kemarin dok dari question box-nya itu dok pasien bisa ditetapkan harus melakukan cuci darah itu faktornya apa saja dok? Oh, faktor cuci darahnya, Iya dok. penyebabnya. Ya. Jadi gini, penyebab dari cuci darah paling sering itu bukan dari batu sih sebenarnya. Kan saya bilang tadi kalau dari batu sebenarnya sangat kan, tapi bisa ada. Yang paling sering itu karena darah tinggi dan enggak darah tinggi. Darah tinggi misalnya tensi yang nggak kontrol akhirnya meninggal atau dari gula yang meninggal atau bisa juga dari asam urat. Asam urat tidak terkontrol akhirnya yang terakhir yang sangat jarang itu dari batu. Kalau misalnya untuk batunya sendiri paling banyak itu batunya itu terbuatnya dari apa ya dok? Paling banyak dari kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu 8 dari 10. Kalau kita analisis sesuatunya itu kalsium. Itu kalsium lah. Itu juga ada pertanyaan nih, dok dari sekarang ya yang tadi nanya ini ada nanya mengenai ini
USG untuk urologi dok kan ada USG itu ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Nah ini yang ditanyakan tuh apakah USG-nya itu harus yang 4 dimensi dok untuk Oh, yang urologi ini pemeriksaan urologi nggak usah. Biasa aja, USG yang yang biasa aja. Itu udah cukup untuk melihat gangguan ginjal dan apa ada atau jadi cukup ya dok nggak usah cukup. yang 4 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi sudah cukup mewakili ya dok ya. Hmm, Jadi nanti langsung bisa dikonsultasikan. Nah terus kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok, kalau batunya besar dok, lebih dari 3 cm, apakah bisa dilakukan SWL dok? Tadi Nah, kayaknya udah disinggung-singgung ya dok ya tadi. sebenarnya kalau secara teori urologinya Iya. itu boleh, Hmm. oke, dengan syarat tertentu ya. Jadi, tapi kemungkinan nggak mungkin bisa sekali kayak mungkin bisa itu menurut teori. Cuma nanti bisa kita diskusiin di eh, apa namanya kalau kontrol Pada saat konsultasi ya dok, nanti bisa dibicarakan berapa waktunya. ya Yang pasti untuk berapa saja saya dok. bisa Cuma nanti prinsipnya bisa boleh tapi dengan yaitu dengan pertimbangan mungkin akan beberapa kali atau banyak kali. ya dok, jadi bertahap ya dok. Jadi kalau misalnya batunya kecil mungkin Hmm, 1 kali tembakan, 2 kali tembakan sudah dulu ya dok. Tapi hmm, kalau misalnya batunya lumayan besar ya ada prosesnya ya dok ya. proses. Ya, dokter. Ini untuk terakhir nih dok, tipsnya dok untuk menjaga ginjal kita nih agar tetap sehat dok. Tadi kan sudah Hmm, disinggung air putih. Nah ini yang untuk lainnya ini hmm, untuk itu gimana dok sebagai ya. Jadi untuk kalau secara ginjal secara keseluruhan yang pertama itu pertama harus dijaga tadi ya darah tinggi, gula sama asam lambung. Itu mungkin bagiannya ranahnya ke dokter ya kita dalam ke dokter Erik, ke dokter. Yang ketiga mencegah jangan sampai ada batu. Eh, mencegah jangan sampai ada batu. Gimana cara mencegahnya? Yang saya tadi udah simpul, mah harus banyak air putih dengan target sehari kalau bisa 2,5 liter. Kalau repot 2,5 liter ngitungnya, mungkin targetnya pipisnya bening aja. Nah, jadi jangan sampai pipisnya keruh. Kalau pipisnya keruh atau pekat, itu tandanya kita kurang nutrisi, sehingga nanti takutnya bisa mengendap jadi. Yang ke selanjutnya jaga pola makan dan ya ada makanan yang favorit. Kalau makanan terutama dagingan kurangin ya dan sayur, jeroan-jeroan dikurangin, makanan laut juga dikurangin bukan berarti nggak boleh ya. Ini terus udah gitu yang asin-asin juga dikurangin. Terakhir yang pengawet-pengawet makanan-makanan yang awet. Kalau kalau minuman yang dikurangin ya minuman yang deh kopi, teh, soda, ya, coklat, boba-boba itu bukan berarti nggak boleh tapi kalau bisa di terakhir kalau bisa diusahakan olahraga supaya nanti begitu kristal jadi kristal sebelum dia mengendap jadi batu dia udah keluar ada kristal yang mengendap kalau kita olahraga aktif gerak itu dia bisa keluar. memang yang pertama pentingnya tadi minum air putih ya dok ya. Nanti bisa Paling dilihat dari gampang minum air putih dilihat dari pipis. TV. Terus jangan lupa kita menerapkan pola hidup sehat ya dok ya. Betul. Terus kemudian untuk yang lain-lain apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian yang lagi santai-santai di rumah sambil kita bincang sehat, menambah wawasan kita di rumah. Apabila nanti teman-teman atau misalnya ada saudara atau keluarga yang memang ada gangguan kencing atau misalnya tadi yang sudah disebutkan dengan Dokter Abdurrahman, jika ada nyeri pinggang atau gangguan saluran kencing bisa langsung dikonsultasikan, nanti bisa langsung di USG di rumah sakit kita ya dok ya. Kebetulan Dokter Abdurrahman ini prakteknya Senin sampai Jumat ya dok, di pagi ya dok, sekitar Pagi jam jam 9 jam sampai jam 9 sampai setengah jam 12. ya jam 9 sampai jam setengah 12. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya di Bincang Sehat. Ya, sudah, ya, sudah nih.